tambah 3 orang anak angkat, jadi total 8. Jadi cucu kandung itu mau 7. Dan kemudian dari anak angkat itu ada 5 orang cucu. Jadi kita ini keluarga sangat besar sekali. Puji Tuhan. Saudara, dan melayani di sebuah kota kecil, kota Parigi namanya, sebagai gembala jemaat dan sebagai pimpinan sekolah Alkitab di Tentena, sekaligus sebagai ketua Sekolah Tinggi Teologi Pantekosta Poso. Itulah saya dan kami suami istri dalam pelayanan. Kita berangkat pertama api dalam rumah, api dalam kemah sembahyang. Dalam Bilangan 9 ayat 15. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Ingat kalimat ini. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Tuhan membawa Musa ke atas gunung Sinai. Dia puasa 40 hari. Dia ketemu Tuhan di sana. Tuhan kasih gambar kemah sembahyang padanya dan dia suruh buat. Dan itu selesai. Setelah selesai, yang terjadi adalah turunlah awan dan api. Awan pada waktu siang dan api pada waktu malam. Dan awan itu api itu sejak didirikannya kemah, api itu tidak beranjak dari kemah, tetap ada. Dan api itu 40 tahun lamanya ada di dalam kemah. Saudara-saudara sekalian, ketika Ka'bah atau kemah itu selesai, baru api itu turun. Dan api itu memonitor seluruh orang Israel yang ada di seluruh kawasan perkemahan Israel. Karena orang-orang Israel menempati 25% di sebelah kanan kemah, 25% di sebelah kanan kiri kemah, dan 25% di depan kemah, dan 25% di belakang kemah. Jadi orang Israel itu selalu melihat api, selalu melihat awan, kemanapun mereka, keluar kemah, di dalam kemah masih terlihat awan itu. Dan awan itu yang merupakan personifikasi dari Tuhan, memonitor setiap orang Israel. Tahu apa yang mereka kerjakan, tahu kegiatan mereka, tahu bahwa si ibu itu masak, tahu bahwa bapak itu sedang menuju ke tempat penggembalaan domba, tahu kegiatan anak-anak, memonitor seluruh kegiatan orang-orang Israel. Tidak ada yang tersembunyi. Dan orang-orang Israel itu melihat ketika awan itu tegak berdiri, mereka menaruh hormat kepada awan itu, kepada api itu, karena itu adalah Tuhan. Dan di dalam situasi tersebut, orang Israel hidup disiplin, hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Jika melakukan kesalahan, ada konsekuensinya. Dan konsekuensinya sangat mengerikan kadang-kadang. Ingat, ada tanah terbelah, dan kemudian Korah datang dan Abiram ditelan hidup-hidup oleh tanah yang menganga dan dibakar oleh api. Ingat peristiwa ketika orang Israel bersungut-sungut, maka turunlah api dari surga dan membakar sebagian di pinggir kemah dari orang-orang Israel. Betul-betul orang-orang Israel dididik oleh Tuhan. Tetapi inti pembahasan saya di sini adalah Tuhan ada di dalam kemah. Dari dalam kemah Tuhan berfirman. Dari dalam kemah Tuhan bersabda. Dari dalam kemah Tuhan memerintah. Dari dalam kemah Tuhan melihat semua orang-orang Israel. Saya mau terjemahkan hari ini bahwa di dalam rumah Tuhan ada Tuhan. Di dalam kemah sembahyang ada Tuhan. Di dalam tempat ibadah
hari ini ada Tuhan. Dan dengar firman, lakukan firman. Saya membawa kemudian saudara kepada kegiatan para imam. Imam-imam akan memotong domba, memotong kambing, memotong burung merpati, lembu, sapi, dan kemudian menerima dari orang Israel tepung, juga burung terkukur ataupun burung merpati untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi kegiatan ini bukan cuma sekedar apa yang mereka lakukan biasa. Tapi coba saudara perhatikan, bila satu orang Israel yang berbuat dosa, satu domba yang dipotong, kecil bukan? Tapi jika 20 orang Israel yang melakukan dosa, 20 ekor domba atau kambing yang dipotong. Jika yang melakukan dosa itu 10.000, 10.000 binatang yang mesti disembelih. Jika 100.000 orang yang melakukan kesalahan dalam satu hari, maka 100.000 binatang kawan yang mesti disembelih. Orang Israel hanya menyerahkan, aku telah berbuat kesalahan, aku telah melakukan dosa. Selanjutnya itu di take over oleh imam-imam. Dan imam-imam akan bekerja pagi hari sampai petang, berdarah-darah untuk memotong domba, memuliti domba, membakar domba. Seluruh energi dari para imam itu dikerahkan sepanjang hari untuk membuat orang Israel terhubung dengan Tuhan, untuk membuat orang Israel yang melakukan dosa berdamai dengan Tuhan. Dan ini harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, maka orang Israel akan terus hidup di dalam dosa. Dan itu berlangsung di dalam kemah, di dalam rumah Tuhan, di mana ada api Tuhan di sana. Hari ini dalam nama Yesus, seluruh gereja-gereja yang bernuansa Pantekosta, gereja-gereja itu harus ada api. Dan jangan menyebut diri orang Pantekosta jika tidak ada api dalam ibadah. Dan saya yakin pada hari ini kita semua sedang dibakar oleh api Tuhan. Sebelum saya lanjut, kita menyembah Tuhan 2 menit. Haleluya. Haleluya. Ada yang tidak bersuara. Sejak dari awal kita mengikuti ibadah ini, api Tuhan sudah menyala. Kemuliaan Tuhan turun atas kita. Glory, haleluya. Kita harus pastikan bahwa api itu tidak padam dan terus bernyala dan makin besar. Glory, haleluya. Dan seluruh jemaat Tuhan yang hadir semua dibakar oleh api Pantekosta, oleh api Roh Kudus. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Angkat suara kita, tinggikan Tuhan. Puji nama Tuhan. Ada yang monitor kita, seperti orang Israel, ada yang monitor, yaitu awan kemuliaan Allah dan api kemuliaan Allah. Dan di tempat ini juga hari ini ada yang monitor kita, dan yang monitor kita adalah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kita ngaku sebagai gereja Pantekosta, gereja ini harus dibakar oleh api Pantekosta. Kita mengaku sebagai orang-orang percaya, dan orang percaya harus dibakar oleh api Pantekosta. Terus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan sepi sendiri. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Ada api Tuhan di atas kepala. Ada api Tuhan membakar tempat ini, yaitu api Roh Kudus. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Hidup harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Hidup harus dituntun oleh Roh Kudus, dibina oleh Roh Kudus, diarahkan oleh Roh Kudus, dan hidup diberkati oleh Roh Kudus. Kita beri tepuk tangan mempermuliakan Tuhan. Tepuk tangan di atas kepala, katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Haleluya.
dikendalikan oleh api. Musa dikendalikan oleh api. Harun dikendalikan oleh api. 12 suku Israel dikendalikan oleh api. Ketika api itu turun, orang Israel semua menyembah, menghormati dan meninggikan Tuhan. Dan orang Israel harus sewaktu-waktu mendengar kalau Tuhan berfirman dari tengah-tengah api. Kalau Tuhan berfirman dari tengah-tengah api, maka orang Israel didisiplinkan, diatur, dimonitor, dan dikendalikan oleh api. Dan saudara sekalian, ada satu ketika atau banyak ketika awan itu naik. Ketika awan itu naik, maka imam-imam membongkar kemah sembahyang. Dan kemudian imam-imam berangkat dan orang Israel semua ikut. Kalau kemah itu dibongkar tengah malam dan api itu bergerak ke selatan, seluruh orang Israel harus bergerak ke selatan. Kalau dia berhenti pada subuh hari, maka orang Israel itu berhenti dan bangun kembali itu kemah. Dan orang Israel kemudian berkemah. Kemudian kalau dia berangkat tengah hari, maka orang Israel juga harus berangkat tengah hari. Jadi semua kegiatan hidup mereka dikendalikan oleh api. Maukah kita dikendalikan oleh api? Maukah kita ikut api itu kemana dia pergi? Dan api Tuhan ada di New York. Haleluya. Haleluya. Dan orang Israel punya Musa. Musa dituntun oleh api. Di sini saudara punya Musa. Bapak Gembala kita di sini dan Ibu Gembala. Kalau kita bergerak bersama, kemuliaan Tuhan akan tuntun kita. Ambil sebuah ibarat begitu. Kalau api itu bergerak, kemudian ada jemaat. Ada orang Israel misalnya dari suku Dan atau dari suku Yehuda. Aku sudah enak di sini. Ini ada oase, ada air, ada pokok korma. Aku tidak mau berangkat bersama-sama dengan rombongan yang dituntun oleh api. Maka orang itu akan tertinggal. Api akan semakin jauh. Api tidak bisa monitor dia lagi. Ada binatang buas, dia akan diterkam oleh binatang buas. Dia mati binasa. Atau ada yang bilang begini, terlalu lama Musa dan kawan-kawan di sini. Aku mau maju lebih cepat. Aku mau berjalan lebih cepat. Terlalu pelan, Bapak Gembala. Terlalu slow, Ibu Gembala. Aku mau maju sendiri. Maka dia makin lama makin jauh. Kehangatan api tidak terasa lagi. Dan akhirnya di sana ada orang Amalek. Orang Amalek akan menombak dia, memanah dia, dan dia mati. Jangan sampai keluar dari api. Tetap bersama-sama. Api berhenti, kita berhenti. Api maju, kita maju. Jauh di sana ada ular biludak yang sangat berbisa. Ada kalajengking. Artinya jangan terpisah dengan kelompok api. Bergerak bersama api. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Walaupun gelap gulita, tapi kalau ada api, maka kawasan itu akan terang. Terang benderang. Walaupun panas terik, sangat terik sekali, tapi kalau ada awan di siang hari, maka akan terasa teduh. Aman dan nyaman. 100% aman dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Itu orang Israel tiba di tepi sungai Yordan. Dan pas tepi sungai Yordan dan mereka nyebrang, api itu hilang karena mereka tidak lagi memasang kemah. Apa yang terjadi? Akhirnya orang Israel setelah tidak ada api, melakukan dosa, melakukan kejahatan, dibantai oleh orang Filistin, dibantai oleh orang Kanaan, dihancurkan oleh orang-orang Aram, dihancurkan oleh orang-orang Edom. Karena tidak ada api lagi, orang Israel itu hancur. Orang Israel itu kalah. Jadi jangan terpisah dengan Roh Kudus. Glory haleluya. Katakan kepada teman yang di samping, jangan terpisah dengan Roh Kudus.
Kasih keras, 2, 3. Jangan terpisah dengan Roh Kudus. Glory, haleluya. Kasih tepuk tangan begitu. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, yang kedua, api di dalam Ka'bah Salomo. Putra dari Raja Daud namanya Salomo. Daud kemudian memberikan sumbangan untuk membangun rumah Tuhan sebesar 100.000 talenta emas. 100.000 talenta emas. Saya tadinya berpikir waktu saya baca dulu, saya tidak coba menghitung pada waktu itu. Tapi ketika saya buat hitungan, ternyata 1 talenta itu 34 kilogram. 34 kilogram. Kalau 100.000 talenta kali 34 kilogram, kita akan kaget menemukan jumlahnya. Ternyata itu 34 kali 100.000 sekitar 3.400 ton emas. Coba bayangkan 3.400 ton emas kau taruh di anting, bikin anting-anting. Cadangan emas Indonesia pemerintah punya hanya sekitar 200 ton emas. Cadangan emas terbanyak di dunia milik Amerika Serikat. Saudara bisa googling berapa banyaknya. Bandingkan dengan bahan baku pembuatan Ka'bah Salomo. Ini Ka'bah yang sangat mewah. Dikerjakan 7 tahun lamanya dan menggunakan 7.000 kuli, 70.000 tenaga kerja. Kira-kira perusahaan mana yang punya 70.000 tenaga kerja? Ada memang. Tapi itu perusahaan yang sangat besar. Untuk menggaji, membangun itu saja luar biasa. Tenaga ahli begitu banyak. Belum tembaganya, belum peraknya, belum kayunya, belum batu-batu permatanya. Dan ini adalah bangunan yang sangat spektakuler yang pernah dibangun sepanjang sejarah. Tapi saudara-saudara sekalian, kita bayangkan sekarang betapa mewahnya tempat ibadah itu. Mewah banget. Seluruh peralatannya dari emas. Sangat-sangat super mewah. Gedung termahal di dunia mungkin belum bisa menandingi harga dari pembangunan Ka'bah Salomo. Nah, kita lihat ada peristiwa api di sana di dalam 2 Tawarid 7 ayat 1. 2 Tawarid 7 ayat 1. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Ternyata saudara sekalian, doa itu mengundang api. Apalah artinya bangunan yang sangat mewah itu, Pak Heri, kalau nggak ada api? Rumah Tuhan yang sangat mulia tapi nggak ada api. Kosong. Itu membuktikan bahwa kalau tidak ada api tidak ada Tuhan. Tapi kalau ada api ada Tuhan. Tapi yang mengundang api itu datang itu. Dalam catatan Alkitab yang lain, Salomo berlutut dan berdoa. Dia merendahkan diri. Setelah sukses membangun, dia merendahkan diri. Dan yang terjadi adalah ketika dia berdoa, turunlah api dari langit membakar semua korban persembahan. Haleluya. Semua persembahan kita harus dibakar. Semua persepuluhan kita harus dibakar. Semua pelayanan kita harus terbakar. Dibakar itu berarti diterima oleh Tuhan. Saudara rindu api Tuhan menyala di tempat ini lebih dahsyat? Doa. Maukah gereja kita dibakar dahsyat oleh Tuhan? Doa. Tapi juga dengan merendahkan diri. Karena begitu banyak orang sombong di akhir zaman.
kecuali jemaat Tuhan yang ada di sini. Karena ada beberapa alasan untuk orang sombong. Nomor satu, dan Alkitab catat itu, orang sombong karena cantik, orang sombong karena gagah dari Langoa, orang sombong karena kaya, orang pintar karena kaya, orang sombong karena pintar, orang sombong karena punya prestasi. Walaupun itu ada pada kita, kita harus semakin rendah hati supaya Roh Kudus mendiami hidup. Haleluya, haleluya. Lambaikan tanganmu dan tujukan wajahmu ke atas seperti aku memandang takhta Allah dan katakan haleluya. Katakan haleluya. Lebih keras lagi haleluya. Angkat tangan kananmu dan tutup matamu dan kita menyembah 1 menit saja. Haleluya. Hadirat Tuhan mulai dari belakang sana sampai depan di sini. Hadirat Tuhan turun atas kita. Api Tuhan membakar ruangan ini, membakar hidup kita. Katakan haleluya. Angkat wajah ke atas. Engkau yang mengangkat tangan dalam nama Yesus, engkau disembuhkan oleh Tuhan. Sembuhlah penyakitmu, sembuhlah penyakit kakimu, sembuhlah penyakit di dalam perutmu, di dalam dadamu, sembuhlah penyakit di leher dan di kepalamu, sembuhlah sekujur tubuhmu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bisa tepuk tangan kembali kepada Tuhan. Ketika api Tuhan turun membakar korban persembahan itu, seluruh orang Israel tanpa kecuali semua berlutut. Ini artinya bukan cuma pemimpinnya yang rendah hati, seluruh orang Israel merendahkan diri. Langkah indahnya kalau jemaat Tuhan hidup dalam kerendahan hati, dan dia akan selalu melihat api itu. Puji Tuhan. Dan mereka menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan. Tapi sayang, Bapak Ibu sekalian, sayang, Pak Heri, setelah kita pisah hanya 1 kali api itu ada dalam Ka'bah Tuhan yang mewah. 1 kali saja, pada saat bentar bisa. Setelah itu Ka'bah Tuhan itu kehilangan api. Memang ada upacara pemotongan lembu, sapi, kambing, domba, burung terkukur dan burung merpati. Tapi itu hanyalah upacara yang diselenggarakan oleh para imam, karena memang ada strukturnya. Ada imam besar, ada imam yang lain, ada penyanyi-penyanyi, ada pemusik-pemusik, lengkap, sangat lengkap sekali. Ada mismor, Mazmur dibuat oleh bapaknya Raja Daud. Itu yang kita lihat dalam Mazmur 1 sampai Mazmur 150. Ada sekitar 100 Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Dinyanyikan dalam rumah Tuhan, tapi enggak ada api. Saya ngeri sekali, saudara, kalau semua ibadah gereja ada penyanyinya, ada worship leader, ada pemain musiknya, ya, lengkap. Tapi kalau nggak ada api, skill hebat, suara merdu. Tapi kalau nggak ada api, sama dengan Tuhan tidak ada di sini. Haleluya, haleluya. Kita mesti nangis meminta pada Tuhan supaya api kemuliaan Tuhan tetap ada di GPDI New York. Haleluya. 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 Ada yang kurang di gereja hari ini. Yang terlihat adalah kemewahan. Yang terlihat adalah kekayaan. Yang terlihat adalah aksesoris yang sepertinya memukau. Tapi hari ini dalam nama Yesus ada transformasi baru pada kita, di mana kemuliaan Tuhan kita selalu alami dalam setiap ibadah kita. Haleluya. Ada yang salah, ada saya,
Ada yang salah pada pemimpin-pemimpin rohani, kita berubah. Ada yang salah pada jemaat, mungkin yang diutamakan adalah cari duit. Mungkin yang diutamakan saya dapat ini. Mungkin yang diutamakan supaya saya terlihat hebat. Tapi hari ini saya berkata dalam nama Yesus, kita akan terlihat hebat karena Roh Kudus memenuhi kita. Mungkin ada yang sudah tidak takut melakukan dosa. Melakukan dosa sudah terasa biasa. Tapi dalam nama Yesus jangan membuat Tuhan itu disakiti, tapi kita mau melihat Tuhan itu digembirakan. Dalam 2 menit semua menghormati Roh Kudus dan letakkan tangannya di hati. Fakta ini adalah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tidak ada lagi api dalam rumah Tuhan di Ka'bah yang dibangun oleh Salomo. Tahun ke-10 Salomo makin nekat, dia makin banyak bikin dosa, dia makin banyak bikin kejahatan. Tahun ke-20 makin parah, mulai terkumpul banyak perempuan dalam hidupnya, mulai terkumpul banyak dosa kejahatan. Dia mulai, bahkan tahun ke-30 dia mulai menyembah dewa-dewa istri-istrinya. Ambruk situasi, daripada Ka'bah Tuhan menjadi gelap. Ada upacara, ada pelayanan, tapi semua sudah gelap. 40 tahun kemudian kekuasaannya dicabut. Dan selanjutnya selama sekitar hampir 600 tahun, 550 tahun, Tuhan tidak lagi diam dalam rumahnya. Dan sampai tahun 606 sebelum Masehi, bangunan itu dibinasakan oleh kerajaan Babilonia dan tinggal pondasi, semua rata dengan tanah, semua kemuliaan hilang karena dosa. Hari ini kita mengaku pada Tuhan, Tuhan kakiku berdosa, Tuhan tanganku juga berdosa, Tuhan mataku berdosa, telingaku berdosa, bibirku berdosa, otakku berdosa, hatiku berdosa, organ tubuhku berdosa, tapi ampuni aku Tuhan, ampuni saya Tuhan, ampuni suamiku, ampuni istriku, ampuni anak-anakku, ampuni papa mamaku, ampuni jemaat yang kami layani, ampuni kami pribadi, kuduskan kami dalam darah, sucikan kami dalam nama Yesus. Terimalah Roh Kudus, terimalah pengurapan, haleluya. Jalan hidupmu berubah, masa depanmu berubah, kondisi kita berubah, haleluya. Saya teringat tiba-tiba di kamar loteng Yerusalem, murid-murid Tuhan penuh dengan Roh Kudus. Kita ada di sebuah kamar loteng di New York. Roh Kudus turunlah atas kami. Saya akan menutup khotbah ini. Api Tuhan di kamar loteng Yerusalem. Ya. Kisah 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Katakan amin. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah itu di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Di situ ada Petrus berdoa. Ada Thomas berdoa. Haleluya. Di situ ada Stefanus berdoa. Di situ ada Maria, Ibu Yesus, Maria yang lain. Di situ ada Maria Magdalena. Ini adalah kelompok militan yang suka berdoa. Haleluya. Di mana? Di sebuah kamar loteng sederhana. Tempat apakah itu? Tempat Yesus pernah makan Paskah dengan murid-muridnya. Itu tempat yang paling enak, paling bersejarah bagi Yesus. Di tempat itu ada hati Yesus.
itu adalah kawasan tempat yang sangat mulia. Saudara, tempat ini sudah jadi tempat ibadah, di mana keluarga jemaat di sini berkumpul. Jangan lupa tempat ini. Hati Tuhan ada di sini. Karena dari sini ada doa disampaikan. Dari sini ada pujian disampaikan. Dari sini dilaksanakan puasa. Dari sini ada tepuk tangan. Dari sini dikabarkan firman. Hati Tuhan ada di tempat ini. Karena Tuhan ada di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Orang kan sekarang jadi gampang, Pak. Ibadah online sudah cukup. Beda. Apa gunanya Tuhan suruh Musa bikin rumah ibadah? Apa gunanya Tuhan memerintahkan Daud untuk menyiapkan ramuan mendirikan rumah ibadah? Tuhan suruh membuat rumah ibadah supaya di sini tempat berfellowship, tempat kumpul. Haleluya. Kita saling kenal di situ, saling support di situ. Teruslah beribadah dan cari Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudara sekalian, ketika Petrus dan kawan-kawan berdoa seperti yang biasa dilakukan, itu doa 10 malam ya. Doa 10 malam. Roh Kudus turun dalam bentuk api. Api yang sama yang pernah terlihat di padang belantara di atas kemah. Api itu api yang sama yang membakar hanya 1 hari pada pentabisan Ka'bah Shalom. Api yang sama itu yang datang. Tapi dia tidak datang lagi pada bangunan. Dia cari individu. Ini yang saya paling suka. Dia cari individu. Dia cari Petrus. Dia masuk ke Petrus. Dia masuk ke Yakobus. Dia masuk ke Thomas. Dia masuk ke murid-murid yang lain. Ini dia bilang, ini yang saya maksud, Tuhan mentarget, Roh Kudus mentarget. Siapa yang setia, padanya dia datang. Haleluya. Ya target Maria. Maria penuh dengan Roh Kudus. Glory haleluya. Maria berbahasa roh. Petrus berbahasa roh. Haleluya. Dia berbahasa Kapadokia. Yang lain berbahasa Arab. Yang lain berbahasa Yahuda, Ibrani. Ada 14 bahasa yang turun ketika itu. Roh Kudus pakai ketika itu untuk suatu simfoni roh yang luar biasa. Haleluya. Ada bahasa roh. Ada 14 bahasa, bahkan 15 sampai bahasa Arab terdengar di situ. Ini bisa soal komunikasi. Roh Kudus itu adalah antar bangsa, tidak pilih suku bangsa. Roh Kudus mau pakai semua orang. Dia mau pakai orang Indonesia, mau pakai orang Spanish, dia mau pakai orang Amerika, orang Irlandia, dia mau pakai orang yang berkulit bukan putih. Semua dia mau pakai di dalam Roh Kudus. Dan hari ini kita buktikan bahwa api Tuhan ada di atas kita masing-masing. Bukan lagi pada fisik, tetapi api Tuhan turun pada pribadi masing-masing. Glory haleluya. Glory haleluya. Dan api itu menyebar sampai ke Aram. Api itu sampai ke India dibawa oleh Rasul Thomas. Dan api itu sampai ke Ethiopia. Api itu sampai ke daerah Turki, sampai ke daerah Yunani, bahkan sampai ke daerah Spanyol dan Yunani dan Italia. Dan api itu kemudian membakar seluruh kawasan Timur Tengah. Dan api itu juga membakar tempat ini hari ini. Buka hati buat Roh Kudus. Buka hati buat Roh Kudus. Saya nyatakan dalam iman bahwa api sedang menyala di atas kepala. Glory haleluya. Api yang sama yang turun pada orang-orang di kamar loteng Yerusalem, di kamar loteng Yerusalem. Api yang sama ada di kamar loteng ini, di lantai 2 tempat ini. Glory haleluya. Buka hati buat Tuhan dan berkonsentrasi. Glory haleluya. Akan ada ledakan yang luar biasa, ledakan spiritual yang luar biasa. Glory haleluya. Glory haleluya. Pastor Hani Salwek bilang, Om bisa ke New York sama Pastor Harry. Saya
bilang biar kehendak Tuhan yang jadi. Dan kalau ini bisa terjadi bahwa ada kehendak Tuhan yang luar biasa, sesuatu hal yang tidak direncanakan terjadi, dan ini terjadi di antara kita hari ini. Ada komunikasi roh, haleluya. Kalau engkau bergerak, Roh Kudus bergerak. Kalau engkau bicara,